Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja berkarya mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjut membahas NKH episode ke-9, yaitu Ngaji Kenyataan Hidup, yang judulnya adalah Ngeri. Maksiat membuat batin selalu tidak tenang dan tersiksa, serta dihilangkan semua nikmat ibadah, nikmat hidup, dan nikmat iman. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham, dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Bahaya dan dampak perbuatan maksiat sangat mengerikan. Selain dosa, juga akan mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebagai orang beriman, kita harus senantiasa memohon perlindungan Allah dari godaan syaitan dan maksiat ini. Al-Hafiz Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Syed Al-Khatir menjelaskan bahwa andai saja orang yang melakukan maksiat menyadari betapa kenikmatan maksiat itu hanya sesaat, setelah itu dia akan merasakan akibat kemaksiatannya, yaitu kemurkaan Allah, dosa, dan siksanya, sehingga orang itu tidak akan sanggup melakukan maksiat. Namun yang terjadi adalah orang itu terpesona dengan kenikmatan sesaat. Betapa tidak, orang berzina hanya bisa merasakan nikmatnya zina saat sebelum dan setelah puncak kepuasan seksualnya. Itu pun tidak lama, tetapi setelah itu dia menderita, bahkan aibnya pun tak terperi. Terlebih jika zinanya itu menghasilkan anak haram, maka beban itu akan ditanggung seumur hidup. Tetapi ada orang yang melakukan maksiat, berzina dan berzina, mencuri dan mencuri, makan riba dan makan riba. Anehnya, tetap merasa tidak ada masalah. Baginya kemaksiatannya itu tidak ada dampaknya secara nyata dalam hidupnya. Dia pun enjoy menikmati hidup bergelimang maksiat. Apa yang sesungguhnya terjadi pada orang seperti ini? Ibnu Al-Jauzi kemudian memberikan jawaban. Kemaksiatan itu diganjar dengan kemaksiatan. Maksudnya, ketika orang melakukan satu maksiat, lalu diikuti maksiat berikutnya, maka kemaksiatan berikutnya itu sesungguhnya adalah siksa Allah, tetapi dia tidak merasa bahwa dia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kebaikan setelah kebaikan adalah pahala bagi kebaikan itu. Orang yang melakukan maksiat terkadang tidak merasa dirinya melakukan maksiat, padahal dampak maksiatnya itu membuat hatinya tidak lagi merasakan nikmatnya ketaatan, serta hidupnya terus-menerus tidak tenang oleh maksiatnya tersebut. Dia sholat dan berdoa pun tidak bisa khusyuk. Sholat dan doanya pun kehilangan ruhnya. Akibatnya sholat dan berdoa, tetapi tidak ada pengaruhnya. Bagi orang seperti ini, kelezatan munajatnya hilang, kelezatan sholatnya hilang, kelezatan membaca Al-Qurannya hilang, kelezatan mengajinya pun hilang. Dia pun lama-kelamaan akan malas bermunajat, karena tidak merasakan lagi nikmatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia mulai meninggalkan sholat karena sholatnya terasa hampa. Dia pun mulai meninggalkan Al-Quran karena baginya Al-Quran tidak lagi menarik hatinya. Dia pun malas datang kajian karena nikmat ketaatannya sirna. Akhirnya dia pun jauh dan semakin jauh dari ketaatan. Maksiat itu telah membunuh kelezatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sudah mulai dihinggapi tanda-tanda tadi, maka waspadalah. Segeralah kembali sebelum jauh meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, agar jauh dari maksiat, maka seorang muslim harus memperbaiki amalnya. Tingkatkan ahsanul amal atau perbuatan yang baik. Maksiat akan mengantarkan manusia ke neraka, membuat hati tidak tenang, selalu gelisah, tidak merasa nyaman menjalani kehidupan, sampai di akhirat pun dan di dunia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan amal yang baik akan mengantarkan ke surga dan kemuliaan di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang artinya, Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Wahai manusia, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Dia Maha Perkasa, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya. Maha Pengampun atas dosa-dosa hambanya yang bertaubat kepadanya. Maka mulai sekarang jauhi maksiat dan segera lakukan perbuatan yang baik, yaitu niat ikhlas karena Allah dan benar caranya sesuai syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sehingga maksiat yang dilakukan akan menjadi tabungan yang terus-menerus membuat batin tidak tenang, tersiksa, dan akan mengalami kesulitan hidup dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video singkat dari NKH Ngaji Kenyataan Hidup episode 9 dari Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Semoga berkah bermanfaat untuk diri saya pribadi dan penonton setia Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Apabila ada salah kata, itu murni dari kebodohan saya sendiri, karena saya adalah makhluk lemah yang banyak dosa dan kesalahan. Dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.